Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Alma Naura Firdausi beserta teman saya, Diah Intan Pratiwi, Eka Wardati, Mariam, Muhammad Rizky Fauzi, dan Mutia Ramadhani. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan yang telah saya buat terkait dengan jurnal yang telah saya baca. Berdasarkan jurnal yang saya baca, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran menjadi acuan penting yang harus dibuat dan ditetapkan serta dipertimbangkan dengan membuat prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja jangka panjang agar siswa dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. Tujuan pembelajaran dapat dibuat dengan merumuskan poin-poin penting materi yang ingin dipelajari dan menuliskannya menggunakan kata kerja belum dalam sebuah kalimat. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan isi artikel atau jurnal dari Universitas Muhammadiyah Gresik, di mana pada jurnal ini membahas tentang pengembangan modul ajar berdiferensiasi berbasis Understanding by Design atau UBD. Nah, pada artikel ini menyampaikan bahwa dalam mempersiapkan pembelajaran, guru harus menentukan beberapa komponen. Di antaranya adalah menentukan tujuan pembelajaran, setelah itu menentukan tahapan pembelajaran atau prosedur pembelajaran, dan yang terakhir adalah menentukan evaluasi atau asesmen. Nah, tujuan pembelajaran di sini termasuk dalam identifikasi hasil yang diharapkan. Nah, untuk menentukan tujuan pembelajaran, guru harus memeriksa materi mana yang harus dikuasai oleh peserta didik, termasuk kompetensi yang harus dimiliki berdasarkan standar kurikulum yang ada. Tujuan pembelajaran juga harus selaras dengan komponen minimum yang ada pada capaian pembelajaran atau CP. Nah, selain menetapkan tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian rencana dan rubrik asesmen pun juga perlu dijelaskan pada awal modul ajar yang akan dikembangkan. Berdasarkan jurnal yang telah saya baca, dapat disimpulkan hasil yang diharapkan dalam kerangka UBD adalah memfokuskan pemahaman pada peserta didik. Dalam backward design, guru harus menentukan ide, tujuan yang akan dicapai, evaluasi yang akan diberikan, dan langkah-langkah pembelajaran. Guru harus memahami strategi perancangan pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran, guru perlu mengkaji materi yang harus dikuasai peserta didik dan meninjau materi yang diajarkan. Selain sebagai perancang, guru juga berperan sebagai fasilitator dengan memfasilitasi kebutuhan peserta didik sesuai minat, bakat, dan kebutuhannya. Implementasi pembelajaran kurikulum dengan pendekatan UBD sangat membantu guru dalam menyusun RPP dengan menentukan hasil belajar yang ingin dicapai, evaluasi, dan juga langkah-langkah pembelajaran. Baik, selanjutnya, berdasarkan jurnal yang saya baca, desain pembelajaran Understanding by Design atau UBD bertujuan untuk membentuk pemahaman yang mencakup 6 dimensi, yaitu penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan peningkatan diri. Pemahaman dengan tahapan pembelajaran desain meliputi 3 tahapan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti pembelajaran yang dapat diterima, dan merancang instruksi pembelajaran yang memenuhi tujuan. Tujuan pembelajaran menjadi acuan penting yang harus dibuat dan ditetapkan serta dipertimbangkan dengan membuat prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja jangka panjang, agar siswa dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. Tujuan pembelajaran dapat dibuat dengan merumuskan poin-poin penting materi yang ingin dipelajari dan menuliskannya menggunakan kata kerja belum dalam sebuah kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzi. Jadi di sini saya akan membacakan artikel yang telah saya analisis berdasarkan jurnal yang saya baca, yaitu Desain Pembelajaran Understanding by Design atau OBD, memiliki sebuah alur yang disebut dengan background design atau desain mundur. Desain mundur dikatakan mundur karena diawali dengan
merancang hasil pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus menyesuaikan dengan bagaimana lingkungan belajar yang ada sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif. Indonesia memiliki berbagai macam karakteristik sosial dan budaya. Tentu langsung saja kurikulum menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Seorang guru harus mampu mengkolaborasikan antara konsep kurikulum dengan praktek di lingkungan belajar masing-masing. Guru memiliki pemikiran yang kritis, kreatif, dan inovatif sehingga dapat membantu peserta didik mencapai keberhasilan dalam pembelajaran yang berdampak positif pada masa depannya. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun hasil dari literasi yang sudah saya lakukan yaitu terdapat beberapa hasil research mengenai penerapan dari UBD. Yaitu yang pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2023 mengenai peningkatan keterampilan kolaborasi peserta didik melalui penerapan model kooperatif tipe group investigation berbasis pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar, yaitu dengan menggunakan understanding by design dalam perencanaan pembelajarannya dan menemukan hasil bahwa adanya peningkatan keterampilan kolaborasi peserta didik antara pembelajaran siklus 1 dan juga siklus 2. Dan yang kedua yaitu ada penelitian oleh Marta pada tahun 2021 mengenai penerapan backward design model dalam mata kuliah Basic Science untuk meningkatkan literasi guna membangun wawasan Kristen Alkitabiah, yaitu menyatakan bahwa penggunaan understanding by design itu terbukti mampu meningkatkan kemampuan literasi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Basic Science, yaitu dalam meningkatkan minat baca, memberikan kesadaran kepada mahasiswa untuk memilih sumber yang dapat dipercaya, dan juga mengasah kemampuan mahasiswa untuk mengkritisi masalah yang ditugaskan oleh dosen dengan berdasarkan pada wawasan Kristen Alkitabiah. Baik, itu tadi hasil dari materi yang telah kami paparkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.